Salam jumpa, salam sehat. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi dalam pertemuan ketiga. Sehat selalu ya. Saya share screen materi hari ini, melanjutkan materi eh, berturut-turut 2 minggu yang lalu mengenai kota. Pertama disampaikan definisi kota, kemudian pendekatan kota. Sekarang kita sambungkan karena kota selalu di berbagai tempat di belahan dunia, tidak dalam ruang hampa dengan wilayah sekitarnya. Yang dimaksud adalah wilayah di luar kota, yaitu rural. Ya. Jadi hari ini kita kupas keterkaitan kota dengan wilayah sekitarnya, yaitu perdesaan, rural. Ya. Eh, saya coba share screen. Sebentar. Oke, ini sudah terlihat ya. Sebelum, oke. Nah, nampak. Ini bagian pertama dari tema yang terlihat oleh Anda, pembangunan wilayah desa kota. Jadi kita kupas setelah Anda tahu kota dan juga pendekatan dalam studi kota, kita lanjut ke sini. Yang perlu Anda pegang di pertemuan lalu adalah bahwa studi kota di ilmu administrasi itu sudah advance, ya, tidak tertinggal dengan disiplin lain. eh, Bahkan jurnalnya khusus di dunia ya tentang urban study dari pakar ilmu administrasi publik, ya, nggak pernah surut yang menstudi kota. Nah, mungkin sebentar lagi Anda nulis skripsi, ada yang tertarik. Kota di Indonesia seperti yang dikemukakan minggu lalu, ada persoalan besar. Dari sudut ilmu administrasi belum diatur oleh undang-undang tersendiri. Bangsa Indonesia lebih memilih desa. Nah, hari ini kita kupas desa kota. Mungkin undang-undang desa disinggung sedikit ya. Nah, ini akan ada dua pertemuan. Pertemuan hari ini dan nanti minggu depan dilanjut bagian dua. Ya, oke. Saya lanjutkan ke slide ya. Oke. Di materi ini sebetulnya ada 5. Nah, yang dikupas di bagian satu itu poin 1 sampai 4 ya. Poin 1 sampai 4 durasinya kira-kira sejam lebih sedikit ya. Nah, nanti bagian 2 ngomong desa. Nah, minggu depan. Tapi sudah disinggung di bagian 4 zona interdependensi desa kota. Ya, oke. Kita perhatikan bahwa keterkaitan antara desa dan kota atau kota dan desa sebaliknya sudah dikupas lama di ilmu regional, di ilmu administrasi publik juga, ya, sebagai kelanjutan dari para pakar yang concern ke soal kota, ya, karena bagaimanapun dalam sebuah negara bangsa tidak semua wilayahnya kota semua atau desa semua, ya, bahkan tersusun seperti minggu kedua yang saya kupas ya bahwa pada masa tertentu kita pernah punya model hierarki pembangunan. Nah, ada kota-kota utama, lalu dikelilingi oleh kota sedang, dikelilingi oleh kota kecil,
dikelilingi lagi oleh kota yang sangat kecil, lalu desa. Ya, jadi memang udah diakui ya sampai hari ini dan sampai akhir zaman saya kira ya bahwa keterkaitan kota dan desa tidak terelakkan. Kita lanjutkan ya, oke. Desa kota jadi satu kesatuan karena aspek ruang yang nyambung. Semula batasnya seperti clear cut gitu ya. Ternyata enggak ya. Apalagi teknologi sekarang. Bagaimana misahin? Apalagi kultur sudahnya ya kecuali ada resistensi seperti dijaga seperti di suku Baduy, suku Trasing gitu ya. Hampir semua sekarang enggak. Suku Baduy luar nerima kan? Ada teknologi juga. Sudah kayak orang kota. Marketing pariwisatanya nyambung kota. Fisiknya memang tetap fisik. Kalau bicara fisik, ada apa tata ruang, ada penataan. Ya. Nah, di dalam konteks tertentu, fisik yang dimaksud para pakar pun akhirnya nyambung. Hingga muncul urban rural atau desa kota ini. Bukan city village ya, urban rural. Di situ ada interkoneksi atau interdependensi, hubungan timbal balik ya. Jadi desa kota bisa dua hal, hubungan atau interaksi dua wilayah, ciri desa sama ciri kota ya. Akhirnya ada kesepakatan di antara pakar bahwa desa kota juga sebuah kesatuan wilayah yang merupakan campuran ciri kota dan desa. Atau bisa jadi transisi desa ke kota. Sebaliknya. Jadi istilah ini udah mendunia, Mas. Dikenalkan oleh Terry McGee. Saya lanjut nih. Ini yang dirujuk oleh Hadi Sabari Yunus, Mas. Profesor di UNER kalau nggak ITS ya. Saya nggak yakin. Coba dari Surabaya kalau nggak salah. Ada tulisan beliau tentang megalopolitan. Saya crop karena ngerujuk Terry McGee. Terry McGee itu pengamat kota dari Amerika. Bukunya yang terkenal Theater of Accumulation. Nah, ya. Jadi ada istilah urban rural dikenalkan oleh McGee menurut Hadis Sabari Yunus. Ya kan? Gitu. Dia bilang istilah desa kota telah diperkenalkan dalam dunia ilmu pengetahuan secara internasional oleh McGee untuk mengidentifikasi suatu daerah yang berada di sekitar kota yang ditandai oleh adanya percampuran yang intens mengenai kegiatan pertanian dan non pertanian. Jadi kota desa gitu ya, kegiatan pertanian itu di desa, non pertanian ciri urban gitu, intens. Bisa barang dan jasa berlalu lalang dengan deras ya, dengan deras. Ya kan? Gitu. Itu Terry McGee di dalam Hadis Sabari Yunus. Anda bisa cek ya. Jadi desa kota ada Mas istilah itu. Pernah nggak diskusi di antara kalian? Muncul tertarik fenomena perkotaan. Ya, ada istilah ini gitu. Zaman saya karena ada guru besar dari teknik namanya Kustur, Profesor Kustur. Depannya ada, cuma saya ingat belakangnya Kustur.
Dia bukan nyusun buku juga, ya. Koestoer tulisannya, Mbak. Jangan kustur pakai U. Oe pakainya. Jangan lama. Koestoer. Dan nulis juga desa kota. Sampai saya beli bukunya. Desa kota. Iya, ilmu administrasi perlu baca untuk nanti kebijakannya seperti apa sih, gitu. Lembaganya terpengaruh enggak? Jadi saya sampai tertarik kayak enggak beli buku lah supaya ngerti. Ya ada hitungan-hitungannya ternyata ya, kalau dari sisi ilmu planologi ya, karena ngitung keruangan, kekuatan hubungan ya, kekuatan barang dan jasa lewat. Nah, itu udah di luar ilmu administrasi. Tapi sebagai fenomena kita bisa memahami itu ya. Itu Mas. Anda bisa cek lah ya di sekitar satu kota. Kota definisinya dicek, berarti bisa jadi definisi fungsional. Ya. Bisa jadi definisi administratif kota. Nah, ada jangkauan. Kira-kira setelah Anda cek fakta empiriknya, pasti ada intensitas yang bergradasi. Ada yang tinggi, terus lemah-lemah, sehingga ada jadi rural, urban. Ya, jadi perdesaan, dari urban ke rural. Nah, kira-kira itu. Ya, ada ruang yang namanya desa kota. Gitulah. Kalau di Depok, ya Citayam, tempat saya. Tempat Bonge, ya, desa kota ini Mas, Citayam ini. Anda belum pernah ke Citayam? Silakan ke Citayam. Kalau kalau jalan ke arah Bekasi, ketemu juga ya beberapa yang ruangnya masih kuat non pertanian. Sorry, pertanian. Kalau urbannya non pertanian, terus baru kok ada muncul pertanian. Nah, ya lihat spot-spot akhirnya kota itu, Mas. Inti kota gitu ya, spot-spot. Di antara itu ada desa kota gitu. Nah, itu diamati sama para peneliti kota yang nanti akhirnya jadi model ruang nanti sabar gitu ya. Lanjut, pesertanya udah berapa nih? Wah, nggak kecek. 40 berarti baru 39. Ada pertanyaan sampai definisi itu, Mas? Enggak ya? Aman. Sambil tidur kayaknya sih. Jadi desa kota yang tadi saya jelasin di dalam regional science sudah digeluti ya lama. Terutama ketika ngitung daya tarik. Nah, mestinya di Pak Ridwansyah ya, ketika ngitung inti inti kota nuklei ya. Jadi begitu inti kota X dengan inti kota Y kuat mana? Arus barang jasanya lebih besar ke arah X apa Y gitu. Di situ muncul ada desa kota ketika analisis itu. Daya tarik di antaranya nanti muncul wilayah yang urban rural atau analisis keruangan. Nah, itu udah lama Mas Mbak. Nah, di berbagai disiplin muncul juga ya. Kalau di geografi lihatnya fisiknya. Ya, fisik berkembangnya ada kekhasan tertentu dari pertanian ke non pertanian campuran itu seperti apa kekuatan munculnya, sektor mana gitu ya.
Lalu ekonomi juga, kegiatan ekonominya, distribusi, konsumsi, produksi barang jasanya apa? Itu. Politik, interest politiknya. Nah, kalau sosiologi, segregasi sosial. Budaya, nilai-nilai. Pergeseran ada seperti apa, ya, gitu. Nah, administrasi publik memang enggak ada bedanya antar desa kota secara basic ya, karena ngomongnya kelembagaan. Terpengaruh enggak itu yang jadi persoalan? Kepengaruh enggak faktor lain ada pergeseran, kelembagaannya seperti apa? Gitu. Kebijakan publiknya efektif enggak? Layanan publiknya seperti apa? Ya, tapi sebetulnya secara generik barangnya sama, hanya faktornya begitu kuatkah di dalam ruang desa kota? Ya, seperti apa perbedaannya dengan yang di desa maupun di kota beneran? Ya kan gitu. Nah, muncul belakangan ya istilah ini di kalangan perencana kota namanya suburban atau wilayah remote. Ya, nah, hubungan antar kota dan desa ini jadi pertimbangan utama atau kuat ya dalam kajian di ilmu administrasi. Hubungan desa kota menjadi faktor penting pertumbuhan kota ya. Itu diakui sama pakar administrasi publik. Lanjut. Lanjutnya gimana? Nah, di undang-undang di Indonesia sebetulnya terakomodasi secara implisit ya soal desa kota di bab mengenai kota. Jadi undang-undang kita atau fenomena kota di dalam undang-undang kita diatur di undang-undang pemerintahan daerah, Mas. Bukan undang-undang khusus. Ini hanya satu bab. Bab 15 lagi di belakang. Ya. Dua pasal. Dua pasal. Saya kira dua pasal aja. Ini kok ada bagian ke satu umum ya. Coba cek mungkin ada lebih dari dua pasal kah? Seingat saya dua pasal ini. Kok ada bagian ke satu ya? Kalau ada bagian ke satu, bisa jadi saya keliru. Ada ingatan saya, setelah Soeharto jatuh, kota itu diatur banyak pasal di Undang-Undang 22. Lalu Undang-Undang 32, satu pasal. Nah, undang-undang ini dua pasal. Apakah dua pasal benar? Ini ada bagian ke satu ini. Anda coba cek, mungkin lebih dari dua pasal. Ya, kalau pasal yang saya tampilin, pasal 355 sama 356. Terkandung di dalamnya, kalau Anda baca, desa kota, ya, desa kota. Fenomena desa kota diatur secara implisit, ya nggak eksplisit betul, maka perlu tindak lanjut, diperinci lagi dalam PP misalnya. PP-nya nggak ada, Mas, PP kota, maka sumir gitu loh, kurang kuat ngatur kota. Desa satu undang-undang, Mas. Kota satu pasal ini atau dua pasal ini. Kalau saya keliru, dilurusin ya. Kalau Anda ketemu lebih dari dua pasal, Prof. Oh ya oke. Karena ada bagian ke satu. Itu ya. Oke, kita ke sini. Pasal 355 mendefinisikan kota. Ya, perkotaan tuh. Definisinya apa? Ternyata menurut bentuknya bisa dua. A dan B itu ayat 2. Tuh lihat. Perkotaan dapat berbentuk, nah,
kota sebagai daerah. Daerah otonom maksudnya tuh D besar, Mas. Kita udah kenal, itu kota-kota yang punya pemerintahan kota, Mas. Jadi kalau kota diakui punya pemerintahan kota, itu masuk A. Sekarang hanya 97. Nanti kalau ada pemekaran jadi kota, tambah masuk A. Yang A tambah banyak, begitu loh. Kota yang masuk B lebih banyak lagi. Karena bukan pemerintahan kota. Gitu loh, Mas. Sampai hari ini. Yang B ini belum dioperasionalkan dengan baik. Sehingga Prof. Ben di 2 minggu lalu saya sitir, local voice dan local choice masyarakat kota Indonesia belum klop, kata beliau, ya, belum klop. Gara-gara yang B, Mas, ini. Udah ada undang-undangnya, Prof, itu pasal ini, kan begitu jadinya. Iya benar, tapi nggak operasional, ya. Maksudnya apa? Nah, kita lanjutin nih, Mas. Kan yang baru operasional yang A, kota sebagai daerah. Itu tuh yang otonom-otonom semua. Bogor, Tegal, Tangerang yang otonom. Nah, itu masuk A. Tapi di kabupaten kayak Cibinong, Cibinong kota. Tapi bukan daerah kota, bukan nggak punya pemerintahan kota. Maka masuk B itu Cibinong, kawasan kota aja. Dia masuk dalam B Cibinong itu. Meikarta juga, ya, gitu loh. Nah, nih lanjut. Ada definisinya yang B ini. Kawasan perkotaan sebenarnya dimaksud pada ayat 2 huruf B berupa tuh bagian daerah kabupaten tuh yang A. Ya, Mas. Cibinong kan bagian dari kabupaten. Ya, Meikarta juga. Tuh, Mas. Pemerintahannya bukan pemerintah kota, Mas. Kasihan itu. Banyak banget ini di Indonesia. Di dalamnya tergantung desa kota. Ya, wong yang A aja tergantung desa kota. Yang ini apalagi, ya? Yang B ini, Mas, Mbak. Ditambahin lagi, berupa kan A bagian dari kabupaten, B bagian dari 2 atau lebih daerah yang berbatasan langsung. Ini daerah, bisa daerah kota, bisa daerah kabupaten, Mas. Daerah itu kan ada kemungkinan kabupaten, kemungkinan kota, ya. Nah, berarti ada rural urbannya, dia bukan daerah kota, dia nggak berpemerintahan kota berarti. Apalagi tuh banyak banget deh yang berseberangan sudah kota tapi masih belum punya pemerintahan kota, Mas. Gitu loh. Ya, jadi kawasan kota yang kayak gini banyak banget. Ayat 4, penyelenggaraannya itu bisa pemerintah pusat, bisa Pemda. Ini yang pemerintah pusat patut ditanyain. Karena Undang-Undang Dasar nggak memungkinkan. Ini berarti Undang-Undang IKN dasarnya ke Undang-Undang Pemda. Padahal Undang-Undang Dasar nggak ada yang namanya dikelola pemerintah pusat langsung, nggak ada. Negara dibagi provinsi, provinsi dibagi kabupaten dan kota kok otonom semua. Ya. Berarti pasal ini ayat 4 bisa di judicial review sebagian. Bisa. Nah, atau Pemda. Nah, itu baru benar. Kota itu Pemda. Jadi kalau ada kawasan-kawasan tadi dikelola oleh Pemda mestinya, nggak oleh pusat. Karena Undang-Undang Dasar ketabrak, ya. Ini kayaknya jadi acuan IKN. Saya baru ngeh setelah baca secara pelan-pelan. Dan undang-undang ini patut di judicial review
ke Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar menurut bacaan saya, Mas, silakan Anda baca dengan definisi atau persepsi lain, saya nggak maksain diri. Kalau bacaan saya kayaknya pasal 18 beda dengan yang sebelum amandemen, ya. Itu harus otonom. Jadi IKN salah, ya Undang-Undang IKN itu. Pasal 356-nya sih proses kota, ya, proses kota. Ada yang alami, ada yang direncanakan, ya. Ya, yang kota ngalir tumbuh jadi otonom, terus tumbuh tanpa perencanaan, ini maksudnya yang alami. Kalau rencana seperti Meikarta, seperti Lipo Karawaci, nah itu terencana tuh. Bisa oleh pemerintah pusat, Pemda, oleh badan hukum. Kalau merencanakan pertumbuhan kota sih boleh pemerintah pusat. Kenapa? Ada Perumnas, Mas. Pusat punya BUMN, bangun kota, boleh dong bangun kota. Tapi kalau yang pasal 355 ayat 4 soal penyelenggaraan, nah ya, kalau oleh pusat berarti sentralisasi, padahal Undang-Undang Dasar nggak membolehkan. Ini diatur nih Mas. Jadi yang belum tercakup desa kota nih. Apa perlu ada istilah baru di undang-undang tentang desa kota? Ini desa kota baru wacana akademik. Kalau nggak kota ya desa. Kalau nggak desa ya kota begitu. Tapi desa kota nggak dikenal dalam undang-undang. Ya, terkandung implisit aja. Jelas ini kan, kalau bagian dari kabupaten, nah pasti kan ada inti kota, terus ada di luar inti kota, maka yang dimaksud Kustur, yang dimaksud Hadis Sabari Yunus, dari Megi itu kan desa kota. Ya. Berarti undang-undang kita sebetulnya mau, hanya ini bukan undang-undang khusus kota ini Mas, undang-undang Pemda ini, undang-undang 23 2014. Anda kan kenal ya undang-undang ini. Ada pertanyaan? Enggak? Enggak ada? Oke. Oh, ada nih. Masih aman. Ada. Aman. Aman. 86 kalau polisi itu. Loh, balik lagi ke sini ya. Ini kalau apa namanya? Pakai advance ternyata nggak nyaman nih bolak-balik. Oke. Ya bolak-balik. Nggak perlu bolak-balik, nanya langsung deh nanti. Oke. Jadi sampai di sini. Lanjut. Nah, bicara pembangunan kota, saudara semua, itu ada faktor yang mempengaruhi dan ada masalah-masalahnya. Ya, namanya juga kota, faktornya makin rumit ya Mas, Mbak, kompleks gitu loh. Masalahnya juga terus tumbuh, bergerak, harus diantisipasi, harus direncanakan pengelolaannya ya. Nah, faktor yang mempengaruhi menurut tim pengajar PRP ini dari desain yang dibuat Pak Ridwansyah, saya melengkapi aja. Ada letak, ya letak kota kayak Jakarta di lembah ya. Jakarta itu di lembah Mas, di antara di apit Bukit Bogor, Cianjur gitu ya. Jadi ke bawah sekali kalau Anda pakai GIS kelihatan Jakarta memang mudah tenggelam ya. Pada saat Belanda aja udah diperkirakan begitu, penduduknya masih sedikit. Udah bikin kanal barat, kanal timur, Mas. Ya, tingkat upaya pihak terkait. Nah, jadi gimana gregetnya membangun? Nah, ya. Sumber alam. Ini sih hubungan dengan wilayah sekitar ya. Eh, apa sangat juga bisa diolah ini sumber alam ya.
Bisa jadi nggak punya sumber alam kota. Namanya juga kota, ketemunya pasar, ya, pertemuan barang dan jasa, supply and demand, ya kan, gitu. Ya, di situ sumber alam nggak jadi soal penting, tapi bagaimana ketersediaannya itu mungkin ya. Jadi supportnya gitu. Iklim dan relief tadi sesuai dengan letak ya. Demografi, kesehatan itu soal penduduk ya, gitu. Bagaimana jumlah kepadatan dan sebagainya. Pendidikan dan kebudayaan, transportasi, teknologi dan elektrifikasi, sumber daya listrik ini kan jelas di kota ya, apalagi semakin besar kotanya. Lalu ada persoalan juga ya dalam pembangunan kota, soal sampah, penyediaan rumah, ya, kawasan kumuh, slum, ya. Transport muncul lagi jadi persoalan. Ada pengangguran, sektor informal, harga tanah, ya, kemiskinan, ya, gitu loh. Ini harus dikelola, ditangani. Nah, Jakarta beda dengan kota yang lain, tentu khas, ada persoalan yang dihadapi, ya. Kebetulan jadi ibu kota mau hilang, ya, di era Pak Jokowi ini. Tapi masih dipengaruhi betul sama politik 24 ya. Kalau dilanjutkan oleh penerus Pak Jokowi, benar hilang ibu kotanya. Mungkin berapa persen bisa jadi enggak kalau diteruskan oleh yang beda politiknya ya. Nggak tahu alam bisawab ya kan. Gitu. Undang-undangnya sudah ada, Prof. Ya bisa dicabut undang-undang juga ya. Seperti proyek mangkrak juga dimangkrakin aja gitu bisa jadi. Apalagi berat banget ini bangun IKN, ya berat sekali. Harus benar full energi, ya kan? Jadi saya nggak dalam kapasitas sudah diketok undang-undangnya, ya. Hanya saya bilang undang-undangnya keliru aja. Kalau pindahnya sih ya bangsa Indonesia nih nerusin atau enggak sangat tergantung dari pemimpin yang meneruskan Pak Jokowi, ya. Lalu dukungan semuanya, ya gitu loh. Oke, jadi Medan menghadapi khas soal tertentu, Surabaya juga, ya, Jogja, nah dengan Pak Sri Sultan juga punya kekhasan kotanya, ya. Sumatera Barat di Padang ibu kotanya juga punya kekhasan, ya. Nggak ada super apa Alfamart, Indomaret nggak ada Mas di tanah Sumatera Barat, ya. Ya apa pembangunannya seperti apa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal gitu ya gitu. Masing-masing tempat begitu ada apa kekhasannya gitu kota di Indonesia. Di dunia ya, di dunia di berbagai negara juga ngadepin masalah kekhasannya masing-masing. Oh ini ada cekrek bisa nggak? Oh iya benar. Nah, saya rujuk Stephen Pins. Begitu ngomong ruang kota, bahkan antar sektor dalam layanan publik, kalau digambarkan dengan grafik, itu grafiknya beda-beda. Dikaitkan dengan jarak dari titik pusat kota, Mas, Mbak. Ini ada kasus 3 layanan. Dikaitkan dengan distance from facility. Pak Pins bilang, dengan eksternalitasnya, ya, grafiknya beda-beda, nah, ya gitu. Jadi tekanan dalam ruang inti kota ke pinggirannya itu enggak selamanya sama antar sektor gitu, Mas. Ya gitu. Pendidikan di sudut sana kuat, sudut sini enggak, kesehatan gitu, terus
infrastruktur jalan raya. Karena ruang itu ada ciri khas fisiknya kan, ada kendala, mungkin ada sungai, mungkin ada bukit sedikit lah, ya, ada dijaga taman kota begitu, ya. Jadi unik tiap sektor bahkan gitu. Ini Pins, ya, hebat Mas Pin ini. Stephen Pins, profesor geografi kota, ya, pelayanan kota. Tapi geografi, ya, dari geografi. Dia nulis urgensi jangkauan cakupan wilayah. Nah, Anda berarti bisa dong neliti seberapa kuat faktor jarak dan karakter fisik ruang kota terhadap kualitas layanan X gitu. Ya kan? Ya enggak, bagi-bagi deh sama kawan-kawan. Yang satu kesehatan, yang satu pendidikan begitu. Tapi neliti pengaruh ruang kota gitu, dan jarak dari pusat layanan. Ya harus ada bacaan yang kuat ke bukunya Stephen Pin, silakan ya. Di halaman sebelumnya ada konsepnya ya gitu. Bisa juga minta dibimbing dari kawan-kawan geografi ya. Pembimbingnya 2 lah. Pembimbing satunya administrasi, pembimbing 2-nya dari geografi. Sekarang kan lintas disiplin. Atau diuji dari sana. Nah, bisa. Sejak proposal. Lanjut. Nah, ruang tadi beda-beda. Faktanya memang, Mas, kalau kota selalu ditandai ada inti kota, ya kan? Kota besar, maka intinya bisa lebih dari satu. Kota kecil, inti kotanya satu. Minimnya satu. Jadi pusat kegiatan. Nah, ada inti kota. Lalu ada garis yang meliputi inti kota. Ya. Dapat ada pola, ya. Apakah sentralisasi terhadap satu inti itu, atau bahkan timbul inti-inti baru, bahkan membesar desentralisasi dalam artian kota ya. Ini desentralisasi bukan di kelas saya yang dulu itu, desentralisasi kewilayahan kota, Mas. Lalu ada segregasi. Apa itu? Nih ya penjelasannya, Mas, Mbak. Timbulnya gejala pengelompokan pusat kegiatan di satu titik tadi, ya gitu loh. Itu sentralisasi. Ya, kalau satu titik memungkinkan sentralisasi, tapi kalau udah banyak titik, ya itu biasanya bagaimana kekuatan magnet titik itu terjadi. Itu dihitung di jarak yang saya maksud tadi, bukunya Pak Kustur, kalau enggak bukunya John Gleason yang disampaikan Pak Ridwan, ya, nuklei, soal titik kota. Kota makin besar, makin banyak pusat pertumbuhan, makin banyak nuklei, titik-titik pertumbuhan. Ya, kalau kotanya kecil makin sedikit, paling tidak jumlahnya satu. Ya, jadi bisa sentralisasi, bisa ke kekuatan masing-masing titik, maka nukleasi saling terkait membuat jejaring, ya, atau bahkan membesar jadi desentralisasi ke menjauh ke pusat kota, muncul inti baru di luar kota gitu, ya. Nah, yang pasti di dalam setiap inti kota dan hubungannya dengan luar intinya, itu kalau bicara orang yang ada di sana, manusia-manusia kotanya, itu ada segregasi, ada pengelompokan-pengelompokan.
Ya, nggak bisa terhindari. Bahkan Indonesia dikenal ada kaum ada di tempat tertentu di kota sering secara sejarah pekauman, ya, pecinan, gitu ya. Nah, bahkan kan kalau dari sisi sosial ekonomi ada slum, daerah kumuh, daerah elit, nah, Mas. Itu segregasi itu. Segregasi secara sosial budaya, ekonomi sosial budaya. Itu nggak bisa terhindar juga, ya. Oke, lanjut. Ada kota satelit akhirnya. Membesar di luar inti kota tadi, jadi satelit kota, ngitarin sebuah kota, ada inti-inti baru di luar kota itu, gitu. Mengelilingi. Ya, memiliki pusat kecil di bidang industri, terbentuk lebih dulu daripada suburban, jumlah penduduknya lebih banyak dari suburban. Ya, sub sub kota di luar kota yang jadi pengimbang, ya, bahkan bisa narik kegiatan kota lebih kompleks lagi gara-gara ada kota satelit. Bisa sengaja diciptakan karena di kota lama udah nggak kondusif, misalnya ditarik. Nah, dari desentralisasi dulu, desentralisasi kewilayahan, ada orang nyebutnya dekonsentrasi, yang pasti bukan istilah di kelas saya yang dulu itu. Ya, dekonsentrasi kewilayahan ada, ini pakai desentralisasi. Jadi kadangkala terjemahan dari tulisan asing mesti dicermati, ya Mas Mbak. Anda jangan terjebak istilah itu letterlock. Ini dalam artian fisik kota secara alamiah begitu, bukan pemerintahan, ya. Nggak ada yang limpahin wewenang, nggak ada. Tiba-tiba tarik menarik secara yang alamiah gitu. Kota besarnya butuh butuh pengimbang dari luar. Kalau nggak ada, waduh, nggak kondusif di dalam kota besar itu. Ya. Tiba-tiba Tangerang harus tumbuh secara alamiah untuk mengimbangi Jakarta. Depok juga, Bekasi, Mas. Kalau enggak, Jakarta benar-benar sumpek, Mas, Mbak. Ditarik lebih jauh ke Meikarta. Siapa yang bisa mencegah munculnya Meikarta? Ya, itu ya apa ya? Memang ada rencana individual, tapi begitu ngomonginnya makro itu sebetulnya ya ada keinginan untuk mengurangi tumbuhnya Jakarta sebetulnya, tapi alamiah supaya nggak begitu meledak, ya, sehingga ada imbangan Meikarta. Dulu awal-awal Lipo Karawaci Cikarang, Lipo Cikarang, ya, untuk ngimbangi itu nggak cukup Meikarta sekarang, ya, gitu loh. Nanti nyampe Bandung akhirnya, koridor Bandung rame banget karena Bandung pengimbang betulan. Dari dulu dia kota orde 2, ya. Lalu jadi orde 1, jangan-jangan naik, ya. Imbangin Jakarta, nyambung gitu. Setelah ada Mekarta. Nanti ada kereta api cepat, nggak kerasa 1 jam ke Bandung dengan kereta itu. Sambung, Mas. Ya. Jadi ya dinamis juga ya, kota satelit sebuah kota itu dinamis, bisa jadi nanti kayak bagian dari kota itu, makanya disebut megalopolitan lah ya, akhirnya besar membengkak. Jakarta itu cocok dengan status megalopolitan, walaupun nanti nggak ibu kota, dia megalopolitan seperti saya sampaikan di webinar, ya. Jakarta, oi. Lalu suburban kan, yang jauh dari kota. Nah, ini yang kita bahas. Subur, desa kota, Mas.
wilayahnya banyak yang faktanya gara-gara nggak disiapkan dengan baik ya banyak persoalan di wilayah ini. Di dekat sekali kota ada selam. Ini juga jadi persoalan. Selam. Ya kalau Anda meneliti kota, ini hal yang menarik lagi. Selam area. Bagaimana layanan publik di selam area? Coba. Nggak ada yang neliti itu anak-anak publik kita dari dulu sampai hari ini. Saya nelitinya di kampung, kota Tegal. Ya, waktu S1. Coba silakan Anda neliti slum area. Pelayanan publik di slum area. Wah, menarik. Slum area dicek dulu di Jakarta, Surabaya, di Jogja barangkali ada ya. Apa yang dekat lagi Solo mungkin teman-teman dari Jogja, Semarang barangkali. Coba layanan publiknya kayak apa ya. Layanan kesehatan di slum area. Menarik tuh kayaknya jadi diangkat. Pendidikan di slum area. Di samping suburb, walaupun hari ini kita ngomong suburb ya, tapi saya bisa ngomong nggak menutup kemungkinan Anda meneliti slum area. Nah, nanti saya S1-nya tesis skripsinya slum area. Kalau ditanya ahli apa? Ahli slum area. Wah, ya kan? Mantep Mas, Mbak. Jadi buku berkumpul yang neliti slum area semua, bikin buku judulnya Slum Area di Indonesia. Nah, keren. Dikasih pengantar dari Prof. Agus Pramusinto apa dari Jakarta boleh lah, Mas, Mbak. Ya. Jadi keren S1 ada buku bareng rame-rame itu loh. Silakan ya. Anak Jogja dan anak Depok bersatu. Jogja juga dari Depok ternyata ya. Tempatnya di Depok juga. Oke, lanjut. Ini contoh buku PIN yang menggambarkan London Raya, Mas. Dari keruangan. Ya, ada suburbnya yang jauh dari yang inti kota. Inti kotanya yang hitam ini. Ini sekitar inilah ya, London Borough. Jadi suburbnya di kira-kira di sinilah, pinggiran ya, pinggiran semua. Suburban gitu. Lanjut. Ini hanya potret aja, saya sampaikan nggak ada penjelasan. Begitu fakta empiriknya memang terjadi, kota itu tergradasi atau bukan ada gradasi, variasi ruang. Para pakar, terutama sosiolog, bikin model. Yang pertama yang terkenal Chicago School, E.W. Burks, ya, teori Burgess, ya, Burg. Itu konsentrik model, ya. Kota itu konsentrik dari pusat kegiatan sampai yang paling pinggir begitulah, ya. Jadi gambarnya seperti ini, Mas. Ya, ideal banget. Dan ini diikuti Bintarto ya untuk nulis wilayah desa kota gitu, ya. Gampang, nggak repot diruwetkan oleh kompleksiti empiriknya. Kan spot-spot faktanya, nggak ada yang mulus lingkaran-lingkaran gitu. Dari Monas terus pinggirnya begini, kan enggak ya, selam, ada jalan, ada macam-macam ya. Nah, tapi gampangnya dimulai dari yang intinya Central Business District begitu terus pinggir begitulah Burgs ya. Jadi pernah ditulis ya, Anda boleh klik Burgess ini di Google nanti keluar bukunya. Lalu diperbaiki sama teori sektoralnya Homer Hoyt ya. Sektoral, kota itu bikin sektor-sektor, nggak mulus banget lingkaran. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, ya, ada sektor perdagangan. Mungkin yang lain Anda boleh contoh.
industri pasti akan manjang begitu ya. Jadi dia bikin sektoral. Ini juga amat sederhana juga ya, tapi sudah mulai memikirkan fakta empirik lebih jauh bahwa nggak mulus-mulus amat konsentriknya ya. Nah, diperbaiki oleh teorinya Ulma ya, Haris dan Ulma. Namanya inti berganda. Karena banyak pusat sebetulnya di kota, entah yang lebih kecil atau sama ya. Jadi akhirnya inti berganda. Intinya ada lebih dari satu kota begitu, ada kegiatan perdagangan, kegiatan apalah begitu, jasa begitu paling enggak, jasa perdagangan. Nah, itu lalu dikelilingi oleh eh, pemukiman, perumahan gitu. Namanya inti berganda. Ulma ya. Nah, tetapi ketika bicara suburban lebih ke bulk, teorinya bulk. Si Pak Bintarto. Nah, ini Mas. Pusat kota suburban. Langsung suburban. Ada suburban frame pinggirannya. Lalu jadi urban frame-nya di pinggiran kota. Lalu rural urban frame, rural. Nah, suburb sebetulnya dari suburban sampai rural urban frame sebetulnya ini ya, panjang. Yang banyak diamati di rural urban frame malah ya, karena kan garis batas paling terakhir urban frame ini. Ini suburb itu pinggir kota yang masih kuat kota. Nah, ini udah mulai ke perdesaan. Nah, ini jadi yang diamati dimaksud desa kota Megi itu sebetulnya rural urban frame-nya. Ya, rural urban frame. Dari urban frame ke rural urban frame. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5. 45 ya, 45. Ini penjelasannya di belakangnya. Ada pusat kota, suburban, sub daerah perkotaan. Ini masih dengan pusat kota ini ya. Lalu ada suburban frame, ini tepinya ya. Baru berikutnya urban frame, tepi kota paling luar. Nah, ini ya, desa kota udah di sini. Sampai yang kelima rural urban frame, tepi batas desa kota ya, Mas. Jadi 45 Mas, Mbak. Kalau 6-nya desanya. Walaupun sekarang hanya fisik ya, kota udah berpengaruh besar, desa sudah sangat diintervensi, di pucuk gunung aja udah culturally kota, teknologi kota. Kecuali ada alienasi seperti suku Baduy, suku Terasing gitu ya. Seperti saya ungkap 2 minggu lalu juga. Nah, jadi ada zona interaksinya ya, zona interaksi desa kota. Di tadi yang 45 ada zona interaksi. Ada arus barang dan jasa yang jelas, teknologi manusianya juga ya. Biasanya kota dominan faktanya, meskipun saling tergantung ya. Kenapa dominan? Karena modal lebih kuat, kekuatan modal, kekuatan apa ya, yang punya uang lah ya, yang punya uang. Nah, orang kita kalau pulang kampung dianggapnya sedang mau bagi-bagi duit, ya kan Mas, Mbak? Kalau Anda pulang kampung, tinggalnya di kota, siap-siap harus bawa banyak duit ya untuk bagi-bagi sodakoh ya di desa, di tempat Anda, itu loh ya. Nah, kota merupakan wilayah tertentu yang ini nih, zona interaksi desa kota merupakan wilayah tertentu yang terpengaruh atau dapat menunjukkan terjadi interaksi desa dengan kota dalam pembangunan. Ada peningkatan gerak penduduk ya, karena ada pendidikan, teknologi, budaya, ekonomi yang terbanyak dimulai dari kota. Kota dominan ya. Lanjut. Ada interdependensi, harusnya kan ini ya.
memang saling tergantung gitu. Baik fisik maupun sosial ekonomi. Gitu, Mas. Bahkan fisik kota amat terlihat ngantungin desa wilayah sekitarnya ya, karena kota udah sesak ya. Eh, Depok dianggap untuk hunian orang-orang yang kerja di Jakarta karena nggak sanggup lagi, Jakarta mahal sekali gitu, tinggalnya di Depok, kerjanya di Jakarta. Bayangkan sampahnya dibuang ke Bekasi, ya kan gitu. Macem-macem deh, ya. Secara fisik sudah membengkak betul, kota akhirnya tergantung dengan wilayah sekitarnya. Bahkan banjir juga jadi persoalan gara-gara harus diatasi hubungan dengan wilayah sekitarnya. Nah, jadi interdependensinya kelihatan. Sosial ekonomi juga ya. Mungkin sebelum ke sini ada yang mau ditanya, didiskusikan silakan. Jangan ragu-ragu. Saya nggak tutup slide-nya ini. Monggo. Mirian mau nanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Ya, aman, Prof. Aman, oke. Saya lanjut. Jadi ini rinciannya berikutnya. Nah, secara fisik kota lebih banyak tergantung ternyata ya. Lalu sosial ekonomi memang ada apa dominasi seolah-olah kota ya. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi yang menyebabkan keduanya saling membutuhkan ya. Terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi di mana kota cenderung lebih cepat dibanding pedesaan. Perbedaan pertumbuhan wilayah kota dibanding wilayah pedesaan ditentukan oleh dua sebab ya. Memang kota tumbuh lebih tinggi tentu kan dari sisi apa namanya kekuatan magnet inti kotanya sudah sedemikian rupa ya. Jadi desa juga ketarik samping selaput inti kota urban ring-nya aja masuk dalam area tarikan inti kota ya. Apalagi yang desa ya, desa sekitarnya itu. Jadi penyokong. Satelit kota juga ya, gitu. Maka dulu zaman Pak Harto disusun orde 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya desa. Itu Mas. Kota orde 1, kota-kota besar 5 jumlahnya. Lalu orde 2, kota yang sedang di bawah kota besar itu. Kota orde 3 yang lebih kecil. Nah, orde 4 kota kecil gitu ya. Nah, baru 5 yang desa atau 4 sudah desa saya lupa. Nanti saya cek lagi. Yang pasti ada orde gitu, ditata gitu. Walaupun ternyata nggak seindah teorinya ya, fakta empiriknya nggak spread efek, malah seperti teori McGee, desa diserap, maka akhirnya desa makin lemah gitu, kota kecil makin lemah. Nah, dibuka dengan otonomi tabrakan. Nah, sekarang perlu ada penataan secara nasional dengan penataan tata ruang kota ya. Nah, mestinya menurut saya nih undang-undang kota sekali lagi. Kita belum punya undang-undang kota, kosong. Jadi tadi tabrakan setelah otonomi itu jadi belum ketemu yang kondusif untuk kota di Indonesia secara keseluruhan ya. Supaya ada pemerataan pembangunan dan hubungan desa kota jadi juga lebih kondusif ya gitu. Sekarang desanya yang diatur, kota belum. Ya, kalau ibarat Mercy lawan Bajai. Bajainya diatur di apa ya? Diperhatikan banget, Mercy-nya enggak. Ya tetap aja. Mercy-nya berjenis-jenis. Ada yang kecil, sedang sama besar, besar Jakarta.
Yang menang yang Jakarta, ya, yang jenis kota besar pasti. Nah, apa? Kita belum bisa ngatur itu atau belum punya pengaturan tentang kota. Jadi saya kira desa sedang didorong supaya nggak lamban lagi. Ini kan fakta yang sudah kebaca dari sejak lama, ya, berkarakter lamban tradisional gitu. Ini diatur supaya bisa berdaya, ada uang, ada kelembagaan, ada penataan kapasitas. Coba cek Anda, ya, desa ini sejauh mana setelah Undang-Undang 6 2014. Apakah ada perubahan signifikan, ya? Apa justru terpuruk gitu loh, ya. Lalu ya secara global ekonomi makro pemain-pemain itu ada di kota semua karena fasilitas, kemudahan dan sebagainya. Ya, orang maunya yang lebih nyaman gitu ya. Nah, walaupun teknologi makin memudahkan, tetap aja menguasai desa tapi tetap di kota ya. Jadi kota makin tumbuh ya, makin kencang sekali gitu loh. Bagaimana bisa dikendalikan? Nah, ini perlu undang-undang kota sendiri. Ya, menurut saya kita belum punya Mas Mbak undang-undang sendiri. Ya, baru di dalam pasal saya baca 2 pasal, mungkin lebih kayaknya itu karena bagian ke-1. Nah, Anda cek silakan. Mungkin paling banter 5 pasal, seperti Undang-Undang 22 5 pasal, 22. Ya, 5 pasal tentang kota, Mas. Di Undang-Undang zaman Pak Harto, kota diatur banyak pasal karena dalam pengaturan dekon, Mas, kota. Kota madya, kota administratif, ibu kota negara itu diatur di dalam Undang-Undang Pemda. Banyak pasal. Di Undang-Undangnya Pak Harto banyak banget ngatur kota. Sama dari dulu belum ada undang-undang kota sendiri. Tapi zaman Pak Harto, coba kota administratif, kota madya, ibu kota negara itu diatur ya banyak pasal dalam rangka dekon. Nah, dekon. Anda yang sudah paham desentralisasi bisa masuk, tapi mungkin yang belum mengikuti kuliah saya harus nyari istilah dekon bagaimana itu maksudnya. Sekarang lain ngatur kota ya, undang-undang sekarang ngatur kota ya tadi tuh pasal yang saya sampaikan, seluruh kota otonom yang punya pemerintahan, the rest kawasan aja dan tidak dioperasionalkan. Sayang banget kan gitu. Jadi kota belum diatur secara khusus lah di Indonesia. Oke, jadi demikian ya bagian 1 dari pertemuan hari ini. Nanti dilanjut minggu depan bagian 2 masih bicara keterkaitan desa kota atau kota dan desa ya. Nyambung materi 2 minggu berturut-turut yang lalu. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan itu ngomong pembangunan desa sesuai dari bagian-bagian yang di depan di awal pertemuan hari ini saya sampaikan. Oke, sehat selalu ya. Semangat. Ini studi yang menarik. Mudah-mudahan Anda ada yang tertarik untuk riset tentang kota atau kota desa, desa kota ya. Kupas dari perspektif yang sudah dijelaskan, bisa 2 campuran atau yang buku-buku terbaru ya. Berkembang terus studi kota dan desa ya, atau keterkaitan 2 tempat itu. Salam, jumpa lagi next weeks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.